Selamat pagi semuanya, adik-adik semua di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Jumpa kembali, kita beribadah pagi hari ini. Betul Kak, kita mau sekolah minggu ya Kak ya. Iya, mereka semangat loh Kak. Mereka Betul. rajin pagi-pagi. Mereka mau sama-sama menikmati berkat Tuhan Kak Agung. Iya, yuk kita sama-sama mau angkat pujian yang pertama saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, semua bangkit berdiri. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Yuk, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami mengucap syukur atas seluruh pelindungan-Mu Tuhan. Engkau telah menibakan kami semua di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, biarlah Engkau percepat tiap langkah mereka Tuhan, biar mereka tiba di sini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami membuka acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Adik-adik,
Siapa yang di sini merasakan betapa baiknya Tuhan? Betul. Angkat tangannya. Siapa yang merasa bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik buat kita? Gak semuanya. Wah. Baru ingat semuanya. Ya? Oh, iya. Kita bisa Ternyata sehat, Tuhan kita Yesus bisa jalan baik ya, Kak, ya. Sampai sini ya Kak, itu Betul. semua karena kebaikan Tuhan. Ya, kita naikkan pujian ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kitanya harus bersyukur. Tepuk tangan semuanya ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Coba adik-adik coba suaranya. Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Wah, Hosana, aku memuji Tuhan, Kak kita Agung. hosana terus ya Kak, karena Tuhan Iya. begitu baik buat kita. Iya. Lanjutnya Kak, kita menaikkan pujian. Berbahagialah. Berbahagialah. Wah. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Yang Betul, terus Kak. bahagia. Karena kita setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil.
banget loh Kak Agung. Iya, Kalau Kak. kita itu tinggal di dalam Tuhan, terus apa saja yang kita buat Pasti jadi berhasil. Karena berkat dari Tuhan terus ya Kak ya. Iya, terlebih pagi hari ini kita akan diberkati melalui Firman. Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Suci. Ya, kita semua siapkan hati kita. Kita siapkan supaya kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku. Ku takkan goyah untuk Selamanya di saat ku takut. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku. Ku takkan goyah untuk selamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku. Ku takkan goyah untuk selamanya. Kita semua bangkit berdiri. Hanya dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Bapa kami yang di surga, sungguh ketika kami dekat dengan Allah, hati kami sangat tenang. Kami boleh menikmati segala berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu di tempat ini datang beribadah kepadamu, menaikkan puji-pujian kami kepadamu dan membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan menerima apa yang sudah kami kerjakan pada pagi hari ini. Dan kami semua akan dikuatkan, kami akan diteguhkan, kami akan diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Suci. Kiranya Tuhan mengurapi Kak Suci sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kami semua yang hadir. Dan kami boleh mendapatkan penyertaan Tuhan yang sempurna melalui firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya adik-adik, kita mau dengar firman nih. Ada yang masih ingat firman minggu lalu? Ada? Udah lupa semua? Ada yang ingat? Kak Sandra minggu lalu menyampaikan tentang apa? Jangan suka
marah-marah ya. Jangan suka marah-marah. Itu kalau kalian lupa, saya ini mau marah ya. Jadi jangan suka marah-marah. Nah, sebulan ini kita membahas tema kita mau jadi manusia baru. Nah, yang minggu pertama kalau nggak salah firmannya jangan suka bohong ya. Terus minggu kedua jangan suka marah-marah. Dan hari ini kita mau bahas jangan suka mementingkan diri sendiri. Atau dengan kata lain jangan apa? Kalau orang yang suka mementingkan diri sendiri tuh egois, ya benar. Kita baca dulu ya. Ayo Andrew kita baca di Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Ayo dicari Efesusnya. Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, tadi firmannya katanya jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Tapi kalau adik-adik baca di Efesus 4 ayat 28, kok yang pertamanya orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Oh, apa hubungannya egois dengan mencuri? Kalau kita lihat di kamus, mencuri itu artinya mengambil milik orang lain tanpa izin dengan tidak sah. Ya, jadi milik orang lain kita ambil tanpa izin. Nah, kata egois itu artinya menguntungkan diri sendiri meskipun harus merugikan orang lain. Jadi masa bodoh orang lain rugi, orang lain gak dapat, pokoknya gua sendiri untung, gua sendiri dapat. Nah, di Efesus 4 ayat 28 itu dikatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ini hubungan antara mencuri dan egois itu yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini berhubung adik-adik semua pelajar kan, belum ada yang udah kerja kan? Semua belajar kan? Nah, adik-adik kalau sekolah sekarang udah ada yang, masih ada yang online. Siapa yang masih sekolah online? Mika masih online, oh ada beberapa yang masih sekolah online. Belum masuk gitu ya, masih sekolah di rumah ya Mika ya? Oke. Nah, pada saat kita selama 2 tahun itu sekolah online, ada asiknya ya adik-adik ya. Kita bangun, gak usah pakai mandi ya kan? Atasnya seragam, bawahnya piyama ya kan? Terus nyalain Zoom-nya atau Google Meet-nya. Sini layar HP-nya, muka segini. Iya Miss, yes Miss. Di sini laptop main game. Sini lagi ada iPad nonton YouTube ya kan? Dulu kalau di sekolah online begitu. Terus kalau ujian gampang, WA maminya. Mam tolong cari di Google nih jawaban ini. Soalnya Kak Uci juga ngalamin anaknya. Mam nih gambarin, tertinggal foto kirim ke gurunya. Gitu kan asiknya sekolah online kan. Nah pada saat kita udah mulai sekolah offline, satu hal yang paling nyata mengenai mencuri dan egois itu aplikasinya yang paling tepat. Kita biasanya mau ujian, pasti belajar. Kalau mau ujiannya besok, hari ini kita belajar dengan serius supaya besok nilainya bagus. Supaya kita bisa lulus dan naik ke level yang lebih tinggi. Nah biasanya saat mau ujian, godaannya tuh banyak. Begitu mau belajar mulai malam temennya WA. Hey, woi game online woi, main ini woi, main, lupa belajar. Terus serial yang kita tonton tiba-tiba keluar episode baru drakornya. Wah nonton dulu belajar lupa. Nah besok paginya ujian mampus. Nggak sempet belajar, akhirnya udahlah nyontek aja, teman gue sebelah nih belajar nih rajin nih. Ini ketahuan teman gue rajin, nyontek. Itu artinya kita egois, kita maunya enak, dapat nilai bagus, nggak mau belajar. Semalaman main, dikasih tahu orang tua belajar, iya, terus main. Pas mau ujian kita nggak belajar, kita maunya enak sendiri, nilainya mau bagus. Akhirnya kita nyontek. Nyontek itu artinya mencuri jawaban teman kan. Jadi akhirnya egois dan mencuri itu hubungannya erat. Kalau adik-adik maunya enaknya sendiri, nggak mau kerja keras, nggak mau usaha, maunya dapat yang bagus, maunya dapat yang enak, akhirnya kita mencuri jawaban orang lain. Dan akhirnya nanti kalau adik-adik dewasa di dunia kerja, kita males pengennya dapat nilai bagus dari bos, mencuri ide orang lain, mencuri karya-karya orang lain. Nah hari ini kita belajar, sebagai anak Tuhan kita harus punya karakter Kristus. Tuhan tidak egois. Kalau kita baca di yang minggu lalu, Tuhan tidak pernah marah-marah, suka marah-marah. Tuhan tidak pernah berdusta. Dan hari ini kita belajar Efesus 4 ayat 28 itu, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi adik-adik hari ini kita belajar,
Jangan mau enaknya doang. Nah ini juga buat adik-adik yang di sini. Sama sesama jangan seenaknya, egois, tinggal nyontek, mau dapat nilai bagus. Sama Tuhan juga jangan egois. Kalau adik-adik yang sudah datang di ibadah offline ini udah gak egois. Mau datang, mau effort, datang ke gereja, berkumpul di rumah Tuhan. Mau bersekutu dengan teman-teman seiman, dengar firman dengan serius. Bagus ya kan. Kalau dulu kita masih ibadah online, banyak orang tua yang datang sama kakak sekolah minggunya. Aduh kak, kalau ibadah online mah anak-anak saya gak pernah serius kak. Nonton sambil goleran di ranjang. Pakai piyama, belum mandi, nonton ibadah. Aduh pujiannya lama, skip. Sampai firman, aduh firmannya panjang, skip. Boro-boro jawab aktivitas, mau, gak mau. Udah akhirnya kalau gak disuruh, udah ibadah belum? Bentar lagi deh mam, ntar hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, Minggu lagi datang lagi ibadah online lagi udahlah ntar dirapel sebulan nonton satu. Nah itu kita egois sama Tuhan. Kita gak mau dengar firman-Nya, kita gak mau berbakti cari Tuhan. Tapi giliran sakit ngeluh. Kita pokoknya pengen dapat berkat dari Tuhan sebanyak-banyaknya. Hidup ini maunya enak, sehat, banyak duit, ujian lulus tapi cari Tuhan malas. Tapi untuk adik-adik yang ada di sini, kita semua kakak-kakaknya bersyukur sudah mulai mau datang ibadah, rajin dan mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita baca di 2 Timotius 2 ayat 6. Ayo cari Timotius, harus ketemu. Udah lama gak buka Alkitab nih. 2 Timotius 2 ayat 6. 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Oh, petani itu kerja keras dan dia berhak menikmati hasil usahanya. Jadi kalau adik-adik gak mau, misalnya adik-adik udah belajar capek-capek terus tinggal dicontek sama temennya yang gak mau belajar. Mau gak? Gak mau kan? Makanya kita juga jangan jadi pelajar. Pelajar plus anak Tuhan, jangan hidup mau seenaknya. Gak mau belajar, gak mau usaha, tinggal nyontek. Dan kalau ketahuan sama gurunya, malu-maluin Tuhan. Itu kayaknya anak Tuhan tuh, anak GKT rajin sih sekolah minggu, tapi tukang nyontek. Kan itu mempermalukan nama Tuhan. Nah ini kita belajar sebagai manusia yang baru, kita harus punya karakter Kristus. Yaitu anak Tuhan yang mau bekerja keras dan kita layak menikmati hasil kerja keras kita. Terus kita baca nih lanjutannya di Efesus 4 ayat 28 tadi. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kalau kita udah gak nyuri, adik-adik di sini ada yang suka nyuri? Ada? Nggak ada pasti kak, kalau marah masih ada, bohong. Ada yang suka nyuri? Suka nyontek ada? Suka nyontek ada nggak? Nggak ada juga, bagus. Nyuri enggak, nyontek enggak. Tapi di Efesus 4 ayat 28 masih ada tambahannya. Jangan suka nyuri, bekerja keras dengan tangannya sendiri sehingga dia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain. Jadi tugasnya nambah, selain nggak nyuri udah nih ya, bagus. Ibadah rajin nih ya. Harus bisa membagikan sesuatu kepada orang lain dengan pekerjaan baik. Kalau kita sebagai anak Tuhan tadi kita baca nggak egois sama Tuhan, udah nih datang ibadah, kita juga harus membagikan keselamatan kita kepada orang lain. Adik-adik di sini yakin selamat ditebus oleh darah Tuhan jadi anak Tuhan? Yakin? Amin? Amin. Nah banyak orang yang belum kenal Tuhan. Nah tugas kita gak boleh egois tentang keselamatan, kita harus jadi saksi Tuhan. Nah nanti kita mulai tanggal 27 Mei sampai 5 Juni kita akan ada doa 10 hari. Siapa dulu di kelas Betania yang pernah ikut doa 10 hari? Seru ya gamesnya ya? Ikut full 10 hari? Bagus ya kan? Sekarang kita di kelas Kanaan akan ada lagi doa 10 hari. Dulu kita 2 tahun yang lalu ada sih doa 10 hari tapi gak ada sekolah minggunya. Nah kali ini kita ada sekolah minggu di kelas Kanaan Sion ini kita buka selama 10 hari. Itu ngapain sih kita doa 10 hari itu? Minta Roh Kudus tuh tujuannya apa? Ada yang tahu? Ya? Iya betul, Roh Kudusnya udah tinggal dalam hati nih. Kan tiap tahun kita doa 10 hari ngapain? Kan udah masuk sekali. Emang dia keluar lagi tahun depan suruh masuk lagi gitu? Ada yang tahu? Ya, dosa-dosa kita ditebus. Bagus ya jawaban orang banyak dosa nih.
Enggak betul. Dosanya udah ditebus. Jeremia ya Kak, namanya Jeremia. Jonathan. Ya, dosa udah ditebus, Roh Kudus sudah diberikan oleh Tuhan tinggal dalam hati kita. Cuma kadang-kadang kita sebagai manusia dalam dunia ini banyak godaan. Ntar yang kemarin tadi dikotbahin suka bohong, sama orang tua bohong ya kan, dibilang udah belajar padahal belum, bohong lagi, dosa lagi, minta ampun lagi. Terus kadang-kadang kita yang kemarin minggu lalu suka marah-marah. Dikasih tahu sama orang tua ngelawan, marah, sama temen berantem, sama adik marah-marah. Dosa lagi, minta ampun lagi. Sekarang ini kita belajar lagi jangan egois, masih suka nyontek, masih suka nyuri. Nah kadang-kadang Roh Kudus itu berduka karena dosa-dosa kita. Nah setiap tahun kita istilahnya kalau kita doa 10 hari itu seperti adik-adik punya gadget di charge. Biar Roh Kudus itu kembali menyala-nyala dengan kekuatannya sehingga menekan segala keinginan daging. Yang tadinya kita mau marah, aduh gue anak Tuhan, jangan marah. Tadinya kita mau nyuri, kita egois, kita mau nyontek, gue anak Tuhan. Gue mesti punya karakter Kristus. Kalau kita mau bohong, Tuhan gak pernah bohong, saya juga gak boleh bohong. Nah dengan Roh Kudus itu memimpin hidup kita, maka bukan kita lagi, tapi Kristus yang nyata dalam hidup kita. Makanya kita penting ikut doa 10 hari. Nah nanti kalau kita sudah ikut doa 10 hari, Roh Kudus kembali memenuhi hati kita, maka kita sanggup menjadi manusia baru. Nah sekarang kita mau belajar nih, sebagai ayat penutup nih. Ayo Kamada siap-siap aktivitas. Ayat penutup kita 1 Timotius 5 ayat 10. 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 Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan pendeknya. Mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah ini tadi yang ayat, balik lagi ke Efesus 4 ayat 28. Terakhirnya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Seperti apa sih perbuatan baik? Semua diuraikan di 1 Timotius 5 ayat 10 tadi yang dibaca sama Andrew. Terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Contohnya mengasuh anak. Bisa mengasuh anak. Kedua, memberi tumpangan. Ketiga, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, artinya singkatnya nih. Banyak pekerjaan baik yang mesti kita lakukan. Singkatnya, mereka telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi adik-adik, KUC yakin semua adik-adik yang datang di sini adalah orang-orang yang rindu akan firman Tuhan, hidup dalam Tuhan. Dan kita punya tugas, kita gak boleh egois. Kalau kita egois berarti kita mencuri milik orang lain. Kita gak boleh egois sama sesama. Terlebih kita gak boleh egois sama Tuhan. Waktunya Tuhan kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Buat sesama, adik-adik ditulis tadi di 1 Timotius 5 ayat 10. Lakukan perbuatan baik selama masih ada kesempatan. Ya, berbuat baik contohnya apa? Adik-adik mestinya udah tahu lah. Cuman gak melakukan. Banyak contohnya perbuatan baik itu. Mulai sekarang jadi manusia baru, lakukan perbuatan yang baik. Jangan egois, yang penting gua enak, yang penting gua nyaman, orang lain mau kayak gimana masa bodoh. Dan terlebih untuk keselamatan, adik-adik punya tugas, kalau sudah selamat, sudah punya Yesus sebagai juru selamat, adik-adik sebagai anak Tuhan punya tugas seperti kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jangan egois. Kalau sudah selamat jangan selamat sendiri. Bagikan keselamatan kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Ajak ke sekolah minggu biar semua mereka bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Jangan pernah egois. Kalau mau dapat hasil yang baik, kerja keras. Jangan nyontek, jangan nyuri. Itu bikin malu Tuhan. Adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang harus memiliki karakter Kristus. Lakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Oh, kenapa? Ada yang mau nanya? Oh, bagus. Amin. Kita mau angkat pujian bersama Kak Agung dan Gamada. Oh iya, ayat emasnya apa ya? Oh iya, adik-adik ayat emasnya Efesus 5 ayat 11, lupa saya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Thank you Andrew. Ayat emasnya Efesus 5 ayat 11. Ini kita tanya sama Kak Agung nih soal
Tidak boleh egois. Contohnya Kak Agung cuma punya 1 piring nasi babi. Terus saya lapar, saya minta dikasih nggak? Dibagi setengah. Oh, dibagi setengah. Tidak egois dan cukup ekonomis ya. Dan cukup taktis jawabannya. Kita bagi 2 ya kan, soalnya dia sama nasi babi tuh. Soalnya tuh. Iya, sama nasi babi itu sangat-sangat gimana gitu ya. Terus tiba-tiba aku lapar, minta dikasih nggak? Separuh ya. Oke lah. Oke, boleh lah. Kamada kemana Kamada? Oh iya, mic-nya hilang. Adik-adik jangan lupa ya, catat tanggalnya 27 Mei sampai 5 Juni setiap malam kita ada ibadah di tempat ini. Nanti pengumuman detailnya minggu depan akan disampaikan. Dilingkarin di kalendernya dulu, nggak boleh main game online, ada ibadah doa 10 hari gitu ya. Ya kan Kamada? Kita angkat pujian Tuhan hidupku. Biarlah hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan dengan tidak egois, tidak marah-marah, tidak bohong. Dan nanti minggu depan akan difirmankan jangan suka ngomong yang enggak. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Kunyatakan Kau Tuhan hidupku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Adik-adik nyanyikan pujian ini. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Sambil berdiri adik-adik, tetap nyanyikan pujian ini. Tengah badai hidup kau menemaniku. Sama-sama angkat pujian ini. Kunyatakan Kau Tuhan di hidupku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah
nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami untuk menyatakan Engkau dalam hidup kami. Ialah dalam setiap perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami rindu Tuhan apa yang sudah kami dengar, yaitu ajaran firman-Mu yang menegur kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bekerja keras dan tidak mementingkan diri sendiri, dan memuliakan Tuhan senantiasa dapat kami lakukan dalam hidup kami, supaya setiap janji firman Tuhan yang kami dengar dapat kami nikmati, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Dan kami rindu untuk pulang sebagai pelaku firman yang setia. Dan saat ini kami juga akan beraktivitas, Tuhan juga yang pimpin. Dan kami sudah bersyukur dan berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan beraktivitas. Kita Spesial nih Kak. iya, kita Tiap- mau tiap minggu sih beraktivitas spesial ya, online Kak. dulu ya Kak Iya, ya. online dulu. Ya, nanti adik-adik di sekolah minggu online gitu bisa klik soal kuisnya, itu ada di description box di bawah sini, di bawah, Ya. di bawah, di bawah. Ya. Nah, itu kalian tinggal klik linknya. Ya. Ada 3 pertanyaan tentang firman ya Kak ya. Tentang firman pokoknya. Kalau Ya. adik-adik perhatiin pasti gampang. Ya, Kak. pokoknya itu tentang firman selama bulan ini. Ya, Ya. selama bulan Mei. Nah, Pertama, 2, dan hari ini. ya. Nah, nanti adik-adik yang di sini yang ikut offline juga bisa ikut online nanti jam 1. Ya. Jam 1. Oke? Oke. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Minggu depan.